Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Winarni, Guru PPKN dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada video kali ini akan disajikan pembahasan soal-soal penilaian akhir tahun khususnya untuk mata pelajaran PPKN SMP kelas 7. Dengan banyak melatih diri memahami berbagai contoh-contoh soal, diharapkan kalian dapat menguasai kompetensi dasar yang dipelajari pada semester genap ini. Dengan kalian memahami konsep, pada akhirnya kalian akan dapat menguatkan sikap kebangsaan kalian. Selamat belajar. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sikap masyarakat yang tertutup terhadap perubahan. 2. Letak strategis wilayah Indonesia. 3. Kondisi negara kepulauan. 4. Perbedaan kondisi alam. 5. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pertanyaannya, faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Nah, sekarang dari 5 pernyataan ini, ada 4 jawaban yang benar yang merupakan faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi jawaban benarnya adalah 2, 3, 4, dan 5. Jadi jawabannya D. Soal nomor 2. Keberagaman budaya Indonesia tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Budaya masyarakat Nias ditunjukkan pada gambar yang mana? Nah, sekarang dari 4 pilihan gambar ini, kira-kira mana yang merupakan budaya masyarakat Nias? Sudah cukup jelas dari gambar tersebut, yang menunjukkan budaya masyarakat Nias adalah lompat batu. Itu berasal dari wilayah Nias, Sumatera Utara. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilakukan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa yang mendiami ribuan pulau. Suku yang terdapat di Pulau Sumatera adalah A. Asmat Alas Gayo Batak Sasak, B. Aceh Kubu Batak Alas Minangkabau, C. Baduy Asmat Batak Minangkabau Dani, D. Toraja Dayak Batak Sasak dan Nias. Nah, sekarang dari berbagai suku bangsa ini yang merupakan suku yang terdapat di Pulau Sumatera adalah suku Aceh di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, kemudian suku Kubu ada di Provinsi Jambi, kemudian suku Batak yang ada di wilayah Sumatera Utara, kemudian suku Alas ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan suku Minangkabau yang berada di wilayah Sumatera Barat. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Suku yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Barat adalah A. Sasak, B. Kubu, C. Baduy, D. Toraja. Sekarang kita lihat satu persatu. Toraja itu dari Sulawesi, Baduy itu di Banten, kemudian Kubu itu di Jambi, dan Sasak itu sendiri di wilayah Nusa Tenggara Barat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan budaya daerahnya. Budaya daerah yang berasal dari Sulawesi adalah A. Rumah gadang, rencong, kain ulos, B. Rumah tongkonan, tari kipas, baju bodo, C. Lagu manuk dadali, kujang, dan tari jaipong, lagu yamko rambe yamko, ludruk, dan lenong. Nah, sekarang mana yang merupakan budaya daerah yang berasal dari Sulawesi adalah rumah tongkonan, kemudian tari kipas, dan juga baju bodo. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 6.
Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai ras. Salah satu ras penduduk Indonesia adalah ras Melanesian, seperti ditunjukkan pada gambar yang mana di antara gambar A, B, C, atau D. Ciri fisik dari ras Melanesian adalah biasanya berambut keriting dan juga memiliki kulit yang sedikit agak berwarna hitam, sehingga bisa disimpulkan bahwa dari 4 gambar ini yang merupakan ras Melanesian adalah jawaban C. Soal nomor 7. Masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yang artinya A. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah, B. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu, C. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah dan ibu, D. Sistem kekerabatan yang tidak mengikuti garis keturunan ayah maupun ibu. Nah, sekarang sistem kekerabatan patrilineal itu adalah merupakan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah dan biasanya ini dijumpai pada kehidupan masyarakat suku Batak. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 8. Pentingnya memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia adalah A. Terwujudnya negara Indonesia yang modern, B. Terwujudnya pemerintahan yang kuat sehingga bisa menguasai negara lain, C. Ketidakharmonisan pergaulan antar suku di Indonesia, D. Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaannya, apa sih pentingnya memahami keberagaman dalam masyarakat? Adalah agar terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Pasti ini sangat mudah untuk kalian ya. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Toleran terhadap teman yang seagama saja. 2. Tidak memaksakan keyakinan kita kepada yang sudah beragama. 3. Toleran terhadap orang lain yang berbeda agama yang sedang melakukan ibadah. Kemudian 4. Tidak memandang rendah orang lain yang berbeda agama. Pertanyaannya, perilaku yang dikembangkan dalam menyikapi keberagaman agama dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Sekarang mana yang merupakan sikap terhadap keberagaman agama adalah toleran terhadap teman yang seagama saja itu pastinya kurang tepat karena toleransi itu harusnya terhadap yang seagama dan juga yang berbeda agama. Kemudian poin kedua atau pernyataan kedua, tidak memaksakan keyakinan kita kepada yang sudah beragama, itu merupakan pernyataan benar. Kemudian 3, toleran terhadap orang lain berbeda agama yang sedang beribadah, itu juga harus kita lakukan. Kemudian tidak boleh memandang rendah orang lain yang berbeda agama, itu juga harus kita lakukan. Sehingga jawaban benarnya adalah pernyataan nomor 2, 3, dan 4. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai minat. 2. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. 3. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. 4. Merasa bangga dengan budaya daerahnya saja. Pertanyaannya, perilaku semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Sekarang mana yang merupakan perilaku semangat kebangsaan demi mempertahankan keberagaman budaya adalah mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai minat, itu harus. Kemudian kita juga perlu merasa bangga terhadap budaya bangsanya sendiri. Kemudian jika ada budaya asing yang masuk, perlu kita saring sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Jadi jawaban benarnya adalah nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Di sini ditampilkan gambar rumah adat salah satu suku yang ada di Indonesia di wilayah Sulawesi. Rumah adat tersebut kita biasa sebut dengan rumah adat Tongkonan. Nah, rumah adat Tongkonan ini merupakan rumah adat dari masyarakat apa? A. Batak, B. Toraja, C. Minangkabau, D. Dayak. Yang benar adalah itu merupakan rumah adat masyarakat Toraja di Sulawesi. Jadi jawaban benarnya adalah B.
Soal nomor 12. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa dengan budaya yang beragam, mendiami wilayah ribuan pulau yang tersebar dari barat sampai timur yang dihubungkan oleh laut-laut yang luas. Untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, diperlukan berbagai upaya antara lain A. Mengutamakan kepentingan daerah masing-masing, B. Bergaul dengan membeda-bedakan suku, agama, dan ras, C. Kesadaran menghargai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, D. Meminta bantuan pasukan militer kepada negara lain. Nah, mana yang merupakan upaya mencegah terjadinya disintegrasi bangsa adalah kesadaran menghargai keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 13. Kesepakatan nasional untuk menjaga tetap tegaknya NKRI dapat diwujudkan apabila A. Adanya dukungan dari negara-negara sahabat, B. Meningkatnya pendapatan per kapita penduduk Indonesia, C. Meningkatnya sumber daya manusia Indonesia, D. Adanya dukungan dan peran serta warga negara dari setiap daerah di Indonesia. Sekarang kesepakatan nasional di dalam menjaga tetap tegaknya NKRI itu bisa terwujud bila adanya dukungan dan peran serta warga negara di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperkuat jati diri bangsa Indonesia. 2. Memperkuat ketahanan nasional. 3. Memudahkan mencapai tujuan nasional. 4. Menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai. 5. Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Pertanyaannya, pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Nah, sekarang ada 5 pernyataan, diminta ada 4 sebagai pernyataan benar sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, sekarang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah memperkuat jati diri bangsa, memperkuat ketahanan nasional, memudahkan kita di dalam mencapai tujuan nasional, dan juga menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 2, 3, 4. A. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ditampilkan anak-anak yang sedang mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, sikap apa yang perlu dikembangkan terhadap gambar tersebut adalah merasa bangga dengan keberagaman budaya di Indonesia. Jadi jawabannya C. Soal nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Baik Haki anak orang kaya, meski begitu dia tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. 2. Praja membantu tetangganya yang ditimpa musibah meskipun berbeda agama. 3. Meskipun berbeda agama, Dita dan Gracia saling menyayangi dan menghormati. 4. Dani selalu menghindar jika diajak bergotong royong membersihkan kelas. Pertanyaannya, contoh kehidupan yang menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya di sini kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika atau semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang mana perilaku yang menunjukkan semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah bergaul tidak membeda-bedakan teman. Kemudian juga mau membantu tetangga yang sedang terkena musibah meskipun tetangga itu berbeda agama. Kemudian biarpun kita dengan yang lain berbeda agama, tetap kita harus bisa saling menghormati dan juga saling menyayangi. Dan itu merupakan contoh sikap yang menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawaban benarnya adalah pernyataan nomor 1, 2, dan 3A. Soal nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lemahnya nilai-nilai dan norma sosial. 2. Perpecahan dalam masyarakat. 3. Kerukunan dan persatuan dalam masyarakat. 4. Kerugian harta benda dan korban manusia. 5. Berkurangnya jumlah penduduk. Pertanyaannya, apa dampak negatif yang terjadi jika kita tidak menghargai keberagaman masyarakat? Pastinya akan menimbulkan melemahnya nilai-nilai dan norma sosial,
bisa memunculkan terjadi perpecahan ataupun konflik dalam masyarakat. Kemudian juga bisa menimbulkan kerugian harta benda dan juga korban manusia. Jadi jawabannya yang merupakan dampak negatif adalah 1, 2, dan 4. B. Soal nomor 18. Persatuan dan kesatuan merupakan senjata yang paling ampuh bagi bangsa Indonesia, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Pertanyaannya, apa makna dari kesatuan? A. Perserikatan berbagai bagian yang sudah bersatu. B. Terikatnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan. C. Keadaan yang merupakan satu keutuhan. D. Kebulatan yang utuh dan tidak bisa terpecah-pecah. Mana dari pilihan 4 jawaban ini yang merupakan makna dari kesatuan adalah keadaan yang merupakan satu keutuhan? C. Soal nomor 19. Persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia seperti A. Rela berkorban demi kemajuan bangsa lain. B. Semangat ingin menguasai negara lain. C. Pasrah pada keadaan yang ada. D. Sifat kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, sekarang yang merupakan unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang bisa menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa adalah sifat kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi jawabannya D. Soal nomor 20. Kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib dan sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Hal ini merupakan prinsip A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Nasionalisme Indonesia, C. Kebebasan yang bertanggung jawab, D. Prinsip wawasan Nusantara. Nah, sekarang dari 4 pilihan jawaban tersebut yang merupakan prinsip yang menggambarkan adanya kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan adalah prinsip wawasan Nusantara. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 21. Dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku antara lain. A. Mempertentangkan perbedaan sara. B. Mengembangkan semangat kekeluargaan. C. Mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan. D. Menghindari terwujudnya kerukunan hidup. Pertanyaan ini sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang dalam kehidupan bernegara, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan itu contohnya adalah mengembangkan semangat kekeluargaan. Tidak boleh mempertentangkan sara, kemudian juga yang diutamakan bukan hanya kelompoknya saja, tapi juga kepentingan yang lainnya, atau kepentingan umum, atau kepentingan bangsa dan negara. Sehingga bisa mewujudkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 22. Perilaku mendukung persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dengan kita memiliki rasa bangga sebagai bangsa dan negara. Bentuk dari rasa bangga terhadap bangsa dan negara antara lain A. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. B. Menolak semua budaya asing. C. Tidak mau bersosialisasi dengan warga negara asing. D. Mendukung daerah-daerah tertentu untuk memisahkan diri dari NKRI. Nah, sekarang dari pertanyaan tersebut, bentuk dari rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia adalah kecintaan kita dan kita menggunakan produk dalam negeri. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 23. Proklamasi kemerdekaan akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Hal ini dilatar belakangi oleh A. Dukungan dan pemberian dari pemerintah Jepang. B. Komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri bangsa. C. Perjuangan bangsa Indonesia dan dukungan negara-negara kuat di dunia. D. Tekanan dari golongan tua yang ingin segera lepas dari Jepang. Sekarang mana yang merupakan jawaban benar?
bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya bisa mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain, mana yang merupakan latar belakangnya adalah karena adanya perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan secara sendiri dengan memiliki komitmen yang kuat dari para pejuang-pejuang kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Itu pesan yang disampaikan oleh Soekarno pada saat itu, dan hal ini mengandung makna apa? A. Keinginan pendiri bangsa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang modern. B. Tuntutan kepada generasi penerus bangsa agar tidak melupakan tanah airnya. C. Tuntutan kepada generasi muda agar mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. D. Keinginan pendiri bangsa untuk dikenang para penerus perjuangannya. Sekarang, apa makna dari kalimat yang disampaikan oleh proklamator bangsa Indonesia, yaitu Soekarno, bahwa itu mengandung makna tuntutan kepada generasi muda agar generasi muda itu mau mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan yang lebih baik. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 25. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong golongan muda menuntut untuk dipercepat proses pernyataan kemerdekaan, tetapi ditentang oleh golongan tua yang masih menunggu perkembangan perjuangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Hal ini menyebabkan golongan muda kehilangan kesabaran sehingga mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pertanyaannya, apa tujuan golongan muda membawa kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok adalah A. Mendesak Soekarno-Hatta agar mengamankan ketua PPKI dari pengaruh Jepang. B. Mendesak Soekarno-Hatta agar proklamasi kemerdekaan dibacakan segera di Rengas Dengklok. C. Mendesak Soekarno-Hatta segera meminta bantuan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan. D. Mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Nah, dari 4 pernyataan ini yang paling tepat yang merupakan tujuan golongan muda membawa kedua tokoh ke Rengas Dengklok adalah untuk mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 26. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Hal ini menggambarkan makna proklamasi dari aspek A. Hukum, B. Historis, C. Sosiologis, D. Kultural. Di sini perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka merupakan aspek sosiologis. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Lahirnya negara Republik Indonesia. 2. Berakhirnya tata hukum kolonial. 3. Hancurnya pemerintahan Jepang. 4. Berlakunya tata hukum nasional. Pertanyaannya, arti penting proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah pastinya lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian berakhirnya tata hukum kolonial dan berlakunya tata hukum nasional. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, dan 4. B. Soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 2. Menegakkan kebenaran dan keadilan. 3. Menghormati jasa pahlawan saja. 4. Mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Pertanyaannya, sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor. Nah, sekarang mana yang merupakan sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Yang pertama, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, itu pastinya benar.
Kemudian yang kedua, menegakkan kebenaran dan keadilan, itu juga benar. Kemudian 3, menghormati jasa pahlawan saja, itu merupakan pernyataan yang kurang tepat. Yang keempat, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, itu merupakan pernyataan yang tepat. Sehingga jawaban benarnya adalah nomor 1, 2, dan 4, B. Soal nomor 29. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia merupakan awal dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal berapa? A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1. Yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik itu tertuang di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Pastinya yang merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia. Sehingga jawaban benarnya adalah nomor 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 31. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur tentang pemerintahan daerah. Hal terkait pemerintahan daerah yang diatur dalam pasal 18 tersebut adalah A. Wilayah Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. B. Pemerintah daerah tidak berhak mengurus kepentingan daerah setempat. C. Pemerintahan daerah dijalankan oleh pemerintah pusat demi kesejahteraan rakyat. D. Daerah otonom diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahan pusat. Yang merupakan isi dari pasal 18 adalah bahwa wilayah Indonesia itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 32. Pengertian otonomi daerah adalah A. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. B. Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Wewenang suatu daerah menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan yang luas hampir di semua bidang pemerintahan kecuali yang oleh undang-undang ditentukan sebagai kewenangan pemerintah pusat. D. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dari 4 pilihan jawaban itu yang merupakan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 33. Perhatikan data berikut. 1. Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. 2. Daerah istimewa Yogyakarta. 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4. Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. 5. Provinsi Papua.
6 Provinsi Papua Barat, 7 Provinsi Bali. Yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa dalam pemerintahan daerah di Indonesia, provinsi mana saja dari nomor 1 sampai nomor 7 itu, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua. Jadi jawabannya adalah nomor 1, 2, 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 34, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Makna dari pasal tersebut adalah A. Negara menghormati kebebasan masyarakat daerah untuk menguasai daerah lain. B. Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. C. Negara memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam menegakkan hukum nasional. D. Negara tidak boleh mencampur tangani urusan daerah di tiap-tiap provinsi. Dari 4 pilihan jawaban tersebut yang merupakan makna dari pasal 18B ayat kedua, yaitu bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat seperti desa, marga, nagari, gampong, huta, dan huria. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 35. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2. Prinsip menjalankan otonomi sebebas-bebasnya. 3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah. 4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat daerah tertentu saja. 5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Pertanyaannya, prinsip yang menjadi paradigma dan arah politik yang mendasari pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia adalah pernyataan nomor berapa saja? Sekarang kita lihat satu persatu. Prinsip daerah mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian prinsip menjalankan otonomi sebebas-bebasnya itu adalah pernyataan yang kurang tepat. 3. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah adalah pernyataan yang benar. 4. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat daerah tertentu saja itu juga kurang benar. 5. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa. Itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah nomor 1, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 36. Pemberian otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, sehingga otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan. Pertanyaannya, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk A. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. B. Mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional yang berbasis ekonomi liberal. C. Mempermudah pemerintah pusat dalam menguasai sumber daya alam di setiap daerah. D. Mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya di daerah perkotaan. Nah, pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah itu arahnya adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Nasionalisme dan patriotisme. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaannya, nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang perlu diwarisi generasi muda dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan itu merupakan pernyataan yang kurang tepat.
Kemudian rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, benar. Kemudian nasionalisme dan patriotisme itu juga benar, harus kita gaungkan setiap saat. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa itu juga benar. Sehingga jawaban benarnya adalah nomor 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah D. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran golongan. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. 4. Memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas aparatur sipil negara di daerah. 5. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Pertanyaannya, apa peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, sekarang dari 5 pernyataan tersebut ada 4 yang merupakan peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu mempertahankan bentuk dan keutuhan NKRI, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang, kemudian memajukan bangsa melalui inovasi dan kreativitas, dan juga mengembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang demokratis. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 3, 4, dan 5. C. Soal nomor 39. Makna asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah adalah A. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. B. Penugasan kepada daerah untuk membantu tugas tertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskan. C. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara pada pemerintahan provinsi dan kabupaten kota. Sekarang makna asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 40. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menjaga komitmen wilayah negaranya dari ancaman luar maupun dalam negeri. 2. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kondusif dalam berbagai sektor kehidupan. 4. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia dengan mengambil kekayaan alam tersebut dan menjualnya kepada orang asing dengan harga tinggi. 5. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Pertanyaannya, perilaku mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan oleh pernyataan yang mana saja? Yang merupakan upaya mempertahankan NKRI adalah 1. Menjaga komitmen wilayah negara dari ancaman luar maupun dalam negeri. Kemudian, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Kemudian, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kondusif dalam berbagai sektor kehidupan. Yang keempat adalah menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan juga warna kulit. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 2, 3, dan 5. Jawabannya adalah B. Nah, anak-anak semuanya, apakah kalian sudah memahami contoh-contoh soal yang sudah kalian simak tadi? Ibu percaya bahwa kalian pasti sudah memahaminya. Terima kasih untuk belajar kalian saat ini. Tetaplah semangat belajar. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share kepada teman-teman kalian. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran yang berikutnya. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.